kemudian yang akan diceritakan oleh Zahra Fadila Aryoko. Untuk Zahra Fadila Aryoko, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fadila Aryoko, perwakilan dari SDN Serang 11. Saya akan bercerita tentang mitos golok Ciomas dan asal pepandian. Alkisah, di zaman Kesultanan Banten di masa silam, lahirlah seorang bayi aneh yang dikenal sebagai Pangeran Bayi. Setiap digendong, bayi itu selalu menangis meronta-ronta. Bahkan tenaganya yang luar biasa bisa mematahkan pundak yang menggendongnya. Berita keanehan ini pun tersebar ke pelosok negeri. Satu demi satu orang mencoba dan terus mencoba, tetapi gagal dan gagal lagi, hingga diadakanlah sayembara. Barang siapa yang mampu menggendong dan menenangkan Pangeran Bayi, maka ialah yang berhak menjadi pengasuhnya. Begitulah bunyi sayembara tersebut. Satu demi satu orang mencoba, tetapi tak seorang pun yang mampu menenangkan dan menggendong Pangeran Bayi. Suasana di arena sayembara pun semakin tak menentu, hingga datanglah seorang laki-laki tua renta yang bernama Ki Cangkup. Tuan, izinkanlah saya menggendong pangeran, Tuan, ujar Ki Cangkup menghadap Sultan. Silahkan saudara, silahkan, jawab seorang sultan mempersilahkan. Orang-orang pun menyaksikan dengan hati yang berdebar-debar. Apa yang terjadi, teman-teman? Ketika Ki Cangkup menggendong Pangeran Bayi, terlihat Pangeran Bayi sangat tenang. Orang-orang yang hadir pun terkesima kagum. Sorak-sorai pun tak terbendung menyaksikan Ki Cangkup berhasil. Maka Ki Cangkup berhak mengasuh Pangeran Bayi. Sejak itulah, teman-teman, si bayi tinggal bersama Ki Cangkup di kampung Babakan Ciomas hingga tumbuh remaja. Ia bergaul dengan teman-teman sebayanya, dan ia pun diajarkan oleh Ki Cangkup tentang pencak silat.
tahu bahwa Ki Campuk bukanlah orang tua sebenarnya. Sejak itulah teman-teman, si bayi mulai banyak diam. Dan akhirnya si bayi pun memutuskan untuk meminta izin kepada Ki Campuk untuk menemui orang tuanya. Selama di perjalanan, si bayi bertemu kepada para pandai. Ia pun bertanya tentang arah bayi mulai banyak diam. Sampai akhirnya ia pun berani meminta izin kepada Ki Campuk untuk menemui orang tuanya. Atas izin dari Ki Campuk, berangkatlah si bayi ke Banten. Selama di perjalanan, si bayi bertemu kepada para pandai. Ia pun bertanya, kemana arah menuju Kesultanan Banten? Maaf Pak, kemana arah menuju Kesultanan Banten? Tapi, tak seorang pun yang mau menunjukkannya. Akhirnya si bayi pun memutuskan untuk sementara tinggal di daerah itu. Teman-teman, karena sebagian besar pekerjaan penduduk di daerah itu adalah pandai, maka dinamailah daerah itu dengan Kepandaian. Selama di tempat itu, si bayi membuat perkakas besi. Hanya dengan mengusap pakai tangan dengan alas paha dan dengkulnya sendiri, selesailah perkakas itu dalam waktu sekejap. Melihat cara si bayi membuat perkakas, para pandai pun kaget, heran, dan mengakui kesaktiannya. Akhirnya dengan senang hati, para pandai pun mau menunjukkan arah menuju Kesultanan Banten. Bahkan mengantar langsung hingga sampai di istana Kesultanan Banten. Sesampainya di istana, si bayi menjelaskan maksud kedatangannya. Tentu saja, Sultan tidak begitu saja percaya. Hai anak muda, kalau kau memang anakku, coba kau tiup pohon beringin besar itu hingga tumbang. Dengan senang, si bayi pun melangkah menuju pohon besar. Lalu meniupnya. Apa yang terjadi teman-teman? Pohon yang semula berdiri, kini pohon tersebut tumbang. Daun dan rantingnya pun berserakan. Bagaimana Tuan? Apa yang harus hamba lakukan lagi? Tanya si bayi dengan kerendahan hatinya. Ya, sekarang kembalikan pohon yang tumbang tadi seperti sedia kala. Baiklah Tuan, dengan izin Allah akan hamba lakukan. Akhirnya ditumpah pohon yang tumbang tadi. Apa yang terjadi teman-teman? Pohon yang semula tumbang kini kembali seperti sedia kala. Akhirnya si bayi diakui sebagai anak sultan. Lalu Ki Campuk yang telah membesarkan dan merawat Pangeran Bayi dengan penuh kasih sayang dipanggil istana untuk menerima hadiah berupa godam sakti. Terimalah ini sebagai rasa terima kasihku kepada engkau karena kau telah merawat anakku dengan penuh kasih sayang. Terima kasih Sultan. Konon kabarnya godam sakti
yang diberikan oleh Sultan kepada Ki Campuk adalah penjelmaan Ibu Pangeran Baik. Oleh Ki Campuk, godam sakti itu dipakai untuk menempa besi dalam pembuatan golok. Sejak itulah teman-teman, golok buatan Ki Campuk makin terkenal dan populer dengan nama golok Ciomas. Demikianlah teman-teman kisah golok Ciomas dan asal muasal kepandian. Bagaimana kebenarannya? Yang pasti kisah itu telah banyak memberi arti pada perkembangan dan tradisi masyarakat Serang, Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah teman-teman cerita dari mitos golok Ciomas dan asal muara kepandian yang telah diceritakan oleh Zahra Fadilah Aryo. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua.